jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik ya. Oke, seperti janji Ibu akan menjelaskan perbedaan antara teks sejarah dan teks cerita sejarah ya. Nah, simak baik-baik supaya kalian bisa mengerti ya materi ini, supaya tidak jadi membingungkan ya di kemudian hari ya. Oke, perbedaan yang pertama antara teks sejarah dan teks cerita sejarah. Pada teks sejarah yang pertama ini dituntut ya untuk menyajikan hal-hal yang faktual ataupun yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Sedangkan pada cerita sejarah ini bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi yang ada dengan tidak pernah ada ini bebas ya. Oke, berikutnya perbedaan yang kedua. Pada teks sejarah, sejarawan ini wajib ya untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, nggak boleh ditambah-tambahin ya, nggak boleh ditambah-tambah cerita-cerita yang halu ya tentunya ya. Jadi ini benar-benar sesuai dengan realita, sesuai dengan kejadian pada masa itu. Sedangkan pada teks cerita sejarah ini penulis bebas ya sepenuhnya dalam menciptakan sesuatu ya sesuai dengan imajinasinya ya, baik ini mengenai apa, kapan, siapa, di mananya ya. Namun ingat ya, tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, hubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya ini perlu direkonstruksi ya, setidaknya melibatkan topografis ataupun kronologisnya, yaitu pada teks sejarah. Nah, pada teks cerita sejarah ini imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi ya yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Yaitu bedanya antara cerita sejarah dengan teks sejarah ya. Oke, berikutnya perbedaan yang keempat. Pada teks sejarah ya, sejarawan harus bisa membuktikan ya bahwa yang dibawakan pada masa ini, masa kini ini dapat dilacak ya eksistensinya di masa lalu. Jadi sejarawan ini terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Ya, berbeda dengan pada teks cerita sejarah. Jadi kalau pada teks cerita sejarah ini tidak terikat pada fakta sejarah, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti ya atau saksi seperti pada teks sejarah. Lalu perbedaan yang kelima yang terakhir, ini pada teks sejarah pelaku-pelaku hubungan antar pelaku ya, kondisi situasi ataupun keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi nggak boleh diganggu gugat ya seperti itu. Nah, berbeda dengan teks cerita sejarah. Nah, pada teks cerita sejarah pelaku atau tokoh ataupun hubungan, situasi dan kondisi masyarakat ini dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Nah, itu perbedaan antara teks cerita sejarah dan teks sejarah. Ibu lanjut saja ya pada nilai-nilai ya, pada nilai-nilai teks cerita sejarah. Nah, ada beberapa nilai. Nilai yang pertama ini adalah nilai budaya ya. Nilai budaya ini diambil dari budaya yang berkembang secara turun-turun atau secara turun-temurun ya di masyarakat ya, berhubungan dengan budaya Melayu sih tentunya ya. Ciri khasnya ini nilai-nilai budaya ini dibandingkan dengan nilai lainnya adalah biasanya masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut ya, takut terjadi hal-hal yang buruk ya. Misalnya kalau misalnya kita seperti nilai budaya kalau berdiri di depan pintu katanya bakal nggak ada jodoh ya, padahal sebenarnya itu nggak seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Next saja pada nilai moral ya. Nilai moral ini berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral ini berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, ataupun tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Oke,
Berikutnya adalah nilai agama atau religi ya. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Ya, nilai religi ini ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan ya, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga dan neraka ya, seperti lagu ya. Oke, lanjut pada nilai pendidikan ya. Nilai pendidikan ataupun edukasi ini berhubungan dengan proses pengubahan sikap ya dan tata laku seseorang atau bisa juga sekelompok orang dalam usaha pendewasaan dirinya ya menjadi manusia melalui upaya pengajaran dan latihan ya menjadi manusia seutuhnya mungkin ya seperti itu. Oke, lanjut pada nilai estetika. Nah, nilai estetika ini berhubungan dengan nilai seni ya atau keindahan ya. Dan nilai yang terakhir adalah nilai sosial ya. Nilai sosial ini berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial ini dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu perbedaan dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ya. Nah, supaya kalian tahu ya yang membedakan antara teks cerita sejarah dan teks yang lainnya, Ibu akan berikan beberapa contoh teks cerita sejarah seperti di layar kalian. Nah, itu adalah contoh dari teks cerita sejarah. Ibu berharap kalian mengerti ya dengan teks cerita sejarah jika sudah Ibu kasih contoh ya. Oke, kita sudahkan saja materi kali ini. Nanti kita buka lagi di materi-materi berikutnya ya. Tetap di mana? Di Indonesia Asik. Bye.